Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Renata Ramadhani Putri Supriyadi dengan NIM 12120700096. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara kurban dengan akikah yang hingga saat ini masih membuat banyak orang kebingungan. Secara zahir, kurban dan akikah ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama menyembelih hewan ternak. Namun hukum melaksanakan akikah dan kurban juga harus diketahui secara jelas. Kurban dengan akikah ini sebenarnya menjadi dua jenis ibadah yang berbeda, walaupun keduanya sama-sama termasuk ke dalam hukum sunnah muakkad. Perbedaan keduanya bisa dilihat dari beberapa perkara yang ada. Kurban menurut istilah adalah menyembelih hewan yang tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Penyelenggaraannya pun sudah ditetapkan, yaitu setiap tanggal 10 Zulhijjah dan antara tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Sedangkan akikah secara istilah artinya adalah memotong, yang maknanya cukup beragam, yaitu memotong rambut bayi yang baru lahir dan menyembelih hewan. Secara bahasa, akikah ini artinya adalah rambut atau bulu di kepala bayi. Berikut ini adalah perbedaan antara akikah dengan kurban yang harus diketahui. Perbedaan akikah dengan kurban yang bisa dilihat dari sisi akikahnya ialah sebagai berikut. Akikah merupakan pelaksanaan penyembelihan hewan atas dasar rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Bahkan menurut hadis riwayat Bukhari nomor 5049, akikah untuk bayi laki-laki hukumnya adalah wajib. Pada akikah, hewan yang harus disembelih adalah kambing dengan jumlah 2 ekor kambing untuk kelahiran bayi laki-laki, sedangkan untuk kelahiran bayi perempuan jumlah kambing yang disembelihnya cukup 1. Perbedaan berikutnya antara akikah dengan kurban yaitu dapat dilihat dari jumlah pelaksanaannya. Akikah hanya diperintahkan sekali saja dilakukan seumur hidup, sehingga orang yang sudah akikah tidak diharuskan melakukannya lagi di masa yang akan datang. Ketentuan jumlah pelaksanaan akikah ini juga sudah ditegaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, yaitu dalam hadis riwayat Abu Daud. Menurut hadis ini, akikah hanya biasa dilakukan sekali saja seumur hidup sebagai bentuk penembusan atas kelahiran bayi itu sendiri. Pembagian daging dari akikah adalah dalam kondisi matang dan sudah diolah menjadi berbagai jenis masakan. Penggunaan jenis hewan harusnya kambing dengan syarat yang kurang lebih sama dengan kurban, yaitu harus sehat, sudah berganti gigi, dan tidak cacat. Parameter usia kambing yang sudah dewasa dapat dilihat dari sudah berganti giginya atau belum. Jenis kambing yang akan disembelih dalam akikah boleh apa saja, apakah kambing kipsi, domba, ataupun gibas. Baik yang kelaminnya jantan ataupun betina, dalam ibadah akikah ini sama sekali tidak masalah. Pelaksanaan akikah ini adalah di hari ke-7 setelah kelahiran bayi. Namun dalam akikah, jika orang tuanya tidak memiliki kecukupan dalam ekonomi, maka pelaksanaannya bisa dilakukan kapan saja selain hari ke-7 tersebut. Bahkan masih boleh dilakukan hingga anaknya sudah balik dan sudah tumbuh dewasa. Ketika sudah balik dan orang tuanya belum memiliki rezeki lebih dalam mengakikahkan anaknya, maka nilai sunnah pada akikah tersebut sudah hilang. Jika kondisi ekonomi anaknya sudah lebih mapan dan lebih baik, maka segeralah berakikah. Daging akikah dapat diberikan kepada siapa saja, khususnya untuk tetangga dan keluarga terdekat, saudara, atau bisa juga fakir miskin. Pada akikah boleh meminta upah dari orang yang memiliki hajat kurban. Kurban. Beberapa perbedaan antara akikah dengan kurban yang dilihat dari sisi ibadah kurbannya. Yang pertama, dilihat dari segi tujuan syariatnya. Antara akikah dengan kurban ini sudah sangat berbeda. Dalam ibadah kurban disimbolkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya, yaitu Nabi Ismail. Seperti juga yang sudah tercantum di dalam Al-Quran bahwa Allah sedang menguji keimanan Nabi Ibrahim dan memerintahkannya untuk menyembelih putranya. Namun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menunjukkan kesabaran, ketaatan, dan juga keteguhan yang mulia. Sampai ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, Allah pun segera menggantinya dengan seekor domba berwarna putih yang berukuran besar dan turun dari surga secara langsung. Selain perbedaan yang lainnya, hukum melaksanakan ibadah akikah dan kurban pun berbeda. Terlepas dari perbedaan hukumnya, ketahui juga bahwa perbedaan antara akikah dengan kurban juga bisa dilihat dari jumlah hewan yang akan disembelih. Dalam ibadah kurban, baik siapapun yang berkurban, jumlahnya minimal tetap 1 ekor hewan. Ibadah kurban ini dilakukan oleh orang yang memiliki harta cukup, sehingga jumlah hewan yang akan disembelih dan jumlah pelaksanaannya pun tidak terbatas. Jumlah pengulangan ibadah kurban ini bisa beberapa kali dan sama sekali tidak terbatas. Maka seseorang yang memiliki kecukupan atau keluasan rezeki diperbolehkan berkurban setiap tahunnya. Hal ini juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang gemar melakukan ibadah kurban setiap tahunnya. Nabi Muhammad SAW juga telah menegaskan
bahwa untuk seseorang yang memiliki kelebihan rezeki sebaiknya melakukan kurban berulang. Pembagian daging kurban biasanya dalam kondisi mentah atau belum diolah sama sekali. Hewan ternak yang boleh dikurbankan menurut suatu mazhab ialah hewan kambing, unta, dan sapi. Tapi jika berbicara mengenai keutamaannya tentulah tidak sama. Menurut Imam Malik, hewan yang paling utama untuk disembelih ialah kambing atau domba. Setelah itu barulah boleh memilih sapi, unta, dan juga kerbau jika sudah menyembelih hewan domba ataupun kambing. Sebaliknya, menurut Imam Syafi'i, hewan yang paling utama untuk disembelih adalah unta. Setelah itu barulah kambing ataupun sapi. Apabila menggunakan hewan domba, maka usia minimalnya adalah setahun dan juga sudah berganti gigi. Apabila menggunakan hewan kambing, setidaknya usianya sudah mencapai 2 tahun. Untuk usia sapi dan juga kerbau minimalnya adalah 2 tahun lebih, sedangkan usia minimal unta adalah 5 tahun atau lebih. Bagaimana dengan penggunaan jenis hewan dalam akikah? Hal ini terkait juga dengan hukum melaksanakan akikah dan kurban. Kita beralih ke perbedaan yang lainnya, yaitu mengenai waktu penyembelihan hewan tersebut. Kurban tidak boleh dilakukan di hari lain selain tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik yaitu tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Perbedaan berikutnya dari ibadah kurban dengan akikah adalah dari hal pemberian dagingnya. Nah, ini tuh untuk orang yang berkurban maka diperbolehkan untuk ikut makan daging yang telah disembelih kemudian disedekahkan. Anjuran pemberian daging kurban ini dibagi menjadi 3, yaitu 1/3 untuk disimpan, 1/3 untuk dimakan, dan 1/3 untuk disedekahkan. Penerima daging kurban ini ialah orang-orang yang termasuk fakir miskin dan juga kaum duafa. Orang yang menyembelih hewan kurban tidak boleh diberi upah dan biasanya hanya menerima bagian dagingnya saja. Hukum akikah. Hukum melaksanakan akikah bagi kelahiran bayi adalah sunnah atau termasuk ke dalam jenis sunnah muakkad, namun akan menjadi wajib apabila sebelumnya sudah dinazarkan. Jadi sebenarnya keduanya memiliki kesamaan dari segi hukum antara kurban dengan akikah ini. Hukum melaksanakan akikah dan kurban adalah sunnah, yaitu yang termasuk ke dalam sunnah muakkad. Tetapi dalam hal ini juga ada beberapa pandangan ulama yang berbeda. Walaupun ada juga yang menyebutkan bahwa hukum akikah untuk anak laki-laki adalah wajib, namun hal ini kembali lagi kepada mazhab ulama mana yang akan diyakini dalam ketentuan hukum melaksanakan akikah dan juga kurban. Hukum kurban sama halnya dengan hukum akikah, hukum ibadah kurban juga termasuk ke dalam sunnah muakkad yang jika dikerjakan akan lebih baik, tapi tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Dalam hal ini berkaitan dengan kecukupan ekonomi yang berkurban itu sendiri. Sebagian ulama ada yang meyakini bahwa untuk orang yang berlebihan dari segi finansialnya, maka hukum melaksanakan kurban ini adalah wajib. Jadi, apa perbedaan kurban dan akikah ini? Perbedaannya bisa dilihat dari tata pelaksanaannya saja seperti yang sudah dibahas tadi di atas ya. Sedangkan untuk hukum melaksanakan akikah dan kurban ini kurang lebih sama saja, sama-sama termasuk sunnah muakkad. Nah, hukum akikah dan kurban juga menurut para ulama dalam ajaran agama Islam, penyembelihan hewan dihubungkan dengan suatu peristiwa tertentu, yaitu kurban dengan akikah. Namun dalam prinsipnya kedua hal itu dilakukan oleh umat muslim dengan niat dan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk rasa syukur atas segala nikmatnya. Maka jelaskan hukum akikah dan kurban menurut pandangan para ulama. Nah, hukum akikah menurut para ulama. Kelahiran seorang anak menjadi kebanggaan dan kebahagiaan terhadap sendiri. Bagi orang tua, maka dianjurkan orang tua untuk melaksanakan akikah 7 hari setelah kelahiran anaknya. Mayoritas ulama memiliki pendapat dan pandangan bahwa hukum dari pelaksanaan akikah ini adalah sunnah muakkad, meskipun orang tua si bayi masih dalam kondisi kesulitan ekonomi. Sunnah muakkad itu sendiri adalah harus dikerjakan yang sifatnya sudah mendekati wajib. Secara umum, akikah ini akan dilaksanakan di hari ke-7 setelah lahirnya bayi, dan hasil daging sembelihnya dibagikan kepada tetangga dan kerabat. Hukum kurban menurut ulama. Kurban yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya Idul Adha dan hari tasyrik di tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah, hukumnya juga adalah sunnah muakkad. Makna dari ibadah ini ialah bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesuai yang tercantum di dalam surat Al-Kautsar bahwa Allah telah memberi nikmat yang begitu banyak pada hambanya, maka jika mampu berkurbanlah.
Hukum sunnah muakkad dalam kurban ini bagi umat muslim adalah bagi yang mampu atau berkecukupan. Tak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah saja, tetapi ibadah kurban juga bisa menjadi kesatuan bagi umat muslim. Hal itu bisa dilihat dari distribusi daging kurban yang dilakukannya dengan adil dengan membantu orang-orang yang lemah secara ekonomi dan jarang menikmati daging sapi atau kambing sehari-harinya. Sehingga tindakan tersebut akhirnya mampu memupuk rasa solidaritas antara umat muslim. Untuk hukum melaksanakan akikah dan kurban adalah sunnah muakkad yang dimana akan lebih baik jika dilakukannya. Bagaimana jika belum melaksanakan akikah ataupun kurban? Ada banyak pertanyaan mengenai akikah dengan kurban ini. Misalnya tentang pelaksanaan kurban yang dilaksanakan tetapi belum melaksanakan akikah. Jawaban dari para ulama adalah tetap diperbolehkan karena sebenarnya akikah bisa dilakukan kapan saja, tidak di hari tertentu seperti pada ibadah kurban yang hanya bisa dilakukan di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Lebih baik orang-orang mengutamakan kurban terlebih dahulu. Bahkan menurut mazhab Hambali dalam melakukan kurban ini boleh berhutang terlebih dahulu. Walaupun untuk orang yang sudah dewasa dalam hal ini masih menjadi perdebatan antara beberapa ulama. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwa akikah yang dilaksanakan setelah bayinya dewasa maka tidak dianggap sah. Karena hakikatnya akikah itu sendiri ialah pensyukuran atas kelahiran bayi yang sebaiknya dilakukan setelah anak tersebut lahir, bukan setelah ia sudah dewasa. Kesimpulannya, memang tidak ada ketentuan khusus mengenai syariat dalam melaksanakan kurban, haruslah orang yang juga sudah melaksanakan akikah. Sehingga pelaksanaan kurban bisa dilakukan tanpa harus mengakikahkan seseorang yang belum akikah saat lahir. Tapi jika ada yang ingin melaksanakan akikah terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah kurban, maka hal itu boleh saja. Namun jika belum akikah pun orang yang ingin berkurban masih bisa melaksanakannya. Bagaimana jika akikah diniatkan dengan kurban? Ibadah kurban dengan akikah adalah jenis ibadah yang sama-sama menyembelih hewan ternak. Hukum melaksanakan akikah dan kurban pada dasarnya adalah sama-sama sunnah muakkad, dengan pelaksanaan yang sangat dianjurkan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Nah, untuk pelaksanaan ibadah kurban dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah dan di hari tasyrik. Sedangkan akikah sebaiknya dilaksanakan di hari ke-7 kelahiran, hari ke-14 dan hari ke-21. Namun, jika menggabungkan keduanya di waktu yang sama, bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Nah, artinya dalam suatu amalan berada dua niat, yaitu niat melaksanakan kurban dan juga akikah. Karena bagi anak yang sudah dewasa dan belum diakikahkan saat lahir oleh orang tuanya, dianggap tidak sah saat akan berkurban. Dari sejumlah pendapat ulama, terdapat perbedaan jawaban atas hukum tersebut. Jika waktu akikah dan kurban bertepatan di waktu yang sama, sebagian ulama beranggapan bahwa cukup dilakukan satu jenis penyembelihan saja, yaitu akikah. Pendapat ini diyakini oleh mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan ulama lainnya, seperti Hasan Basri, Qatadah, dan Ibnu Sirin. Menurut mereka, dianggap sah jika ibadah kurban disatukan dengan akikah, yang niatnya karena beberapa ibadah dapat mencukup ibadah yang lainnya seperti dalam kurban ini dan akikah. Hukum penggabungan akikah dengan kurban menurut Imam Syafi'i dan Malik. Jika menurut Imam Hambali dan Hanafi, penggabungan kedua ibadah yaitu kurban dan akikah adalah sah dan diperbolehkan. Lain lagi dengan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik yang tidak boleh penggabungan antara akikah dengan kurban. Alasannya karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda walaupun keduanya sama-sama berhubungan dengan penyembelihan hewan. Sama halnya dengan perkara kasus pembayaran dam pada haji dengan pembayaran fidyah dan tamatu. Keduanya tetap harus dilaksanakan secara terpisah karena tak dapat saling mencukupi. Jadi kesimpulannya dari pendapat ulama di atas adalah tidak semua jenis ibadah yang hampir sama pelaksanaannya bisa digabungkan begitu saja. Kurban juga akikah termasuk ke dalam kategori jenis ibadah yang tidak bisa digabungkan karena memang berbeda. Tujuan dari kurban adalah penebusan bagi diri sendiri, sedangkan tujuan dari akikah adalah penebusan atas kelahiran bayi. Maka jika keduanya digabungkan, hasilnya akan menjadi tidak jelas. Akikah dilakukan untuk mensyukuri nikmat ya Allah atas kelahiran bayi, sedangkan kurban dilakukan untuk mensyukuri nikmat hidupnya sendiri. Bahkan ada juga ulama yang menganggap bahwa ketika seseorang berniat melaksanakan kurban dengan akikah sekaligus, maka keduanya dianggap tidak sah dari segi ibadah. Dari hukum melaksanakan dan akikah dan kurban yang sudah diuraikan dengan lengkap di atas, maka ketentuannya bisa diikuti pada pendapat ulama yang paling sahih ataupun ulama mayoritas agar benar-benar yakin dengan kesohihannya yang juga bisa dilihat dari dalil yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah.
Dua tata cara penyembelihan hewan, menyembelih hewan dengan melukai bagian tempat kalung pangkal leher ini adalah cara menyembelih hewan unta. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menyembelih unta dengan posisi kaki kiri depan diikat dengan berdiri dengan 3 kaki sisanya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Zab menyembelih hewan dengan melukai bagian leher paling atas ujung leher ini. Cara menyembelih umumnya binatang seperti kambing, ayam, dan lain-lain. Pembahasan ini adalah tata cara menyembelih hewan dengan cara zab. Yang kedua, ada adab menyembelih hewan kurban dengan akikah. Hendaknya yang menyembelih hewan adalah sohibul kurban sendiri. Jika dia mampu, jika tidak bisa, maka diwakilkan oleh orang lain dan sohibul kurban disyariatkan untuk ikut menyaksikan. Gunakan pisau yang tajam mungkin, semakin tajam semakin baik. Nah, tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dengan demikian, cara yang tepat untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat ketika menyembelih adalah dengan memposisikan kepala di selatan, kaki di barat, dan leher menghadap ke barat. Membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Para ulama sepakat bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke arah kiri, karena ini akan memudahkan menyembelih untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan memegangi leher dengan tangan kiri. Menginjakkan kaki di leher hewan, membaca doa ketika hendak menyembelih hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang akan jadi tujuan dikurbankannya hewan tersebut. Bacaan takbir dan menyebutkan nama sahibul kurban hukumnya sunnah, tidak wajib, sehingga kurban tetap sah meskipun ketika menyembelih tidak membaca takbir dan menyebutkan nama sahibul kurban. Nah, disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan kurban, dan pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dua urat leher kanan dan kiri telah pasti terpotong. Nah, dianjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak sehingga hewan lebih cepat meregang nyawa. Tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.